الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yang pertama guru kita Bapak Ustaz Ahmad Yadi, semoga beliau juga keluarga selalu beri kesehatan, amin, dan diberkatkan segala ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Jamaah bersyukur dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan mengamalkan ibadah-ibadah kita. Salah satunya ialah sholat subuh dan subuh berjamaah, dan insyaallah kita adakan dan program ini. Semoga kekayaan segala amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kami ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, dan insyaallah selalu istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai akhir. Baik, seperti biasa diberikan ketika bisa kita memberikan ilmu yang tentang perjalanan baik perjalanan para nabi, para sahabat, dan mungkin ini kita menanyakan perjalanan tentang anak Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Semoga yang beliau sampaikan mendapat ilmuwan kita menjadi sebagai ibrah atas kebaikan yang beliau lakukan. Baik, saya tidak berbanyak kalam, mari kita sebelum kita menyampaikan bagiannya kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu pada Ustaz Ahmad Yadi yang kita sekarang kepada Ustaz. Baik, terima kasih Pak Agus Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآية. وقال الله في آية الأخرى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. صدق الله العظيم صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, insya Allah sehat semuanya ya. Sehat semuanya Bapak-Bapak ya.
Amin. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, rezeki yang berlimpah, kemampuan untuk memahami dan menjalankan ilmu-ilmu, terutama ilmu agama bagi kita, karena dengan ilmu itulah Nabi SAW menyampaikan Allah akan memudahkannya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya, rezekinya, taufik hidayah serta rezeki dan nikmat yang lainnya, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, saling bertatap muka dan saling nasihat-menasihati, kemudian melaksanakan perintahnya, datang ke sini sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan perintahnya berikutnya yaitu belajar, thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan keluarga yang kita cintai, termasuk orang-orang yang selalu mau belajar, mau berusaha untuk terus memperbaiki diri, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang peri kehidupannya dari mulai awal kelahiran beliau hingga wafat beliau penuh dengan ibrah, penuh dengan pembelajaran. Enggak selesai-selesai, enggak bosan-bosan kita bacanya, dapat lagi ibrah baru, hikmah baru, pembelajaran baru. Pembelajaran-pembelajaran yang ketika kita mempelajari peri kehidupan beliau dan peri kehidupan para sahabat, seolah-olah kita sedang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah turun ketika beliau masih hidup. Maka ketika kita mempelajari peri kehidupan beliau, kita nyambi langsung tuh Pak, nyambi langsung belajar Al-Quran, nyambi langsung belajar hadis, nyambi juga belajar sejarah, ya, juga kepada sahabat-sahabat beliau yang kehidupannya juga menjadi pembelajaran bagi kita. Keluarga beliau yang luar biasa, anak-anak beliau, istri-istri beliau yang ketika hidup bersama beliau, ketika hidup bersama Rasulullah SAW mendapat didikan langsung dari Rasulullah SAW, pemimpin umat dunia akhirat. Beruntung kita menjadi umatnya. Tapi kalau kita mempelajari keluarga beliau, keluarga seorang pemimpin, kehidupannya Masya Allah jauh dari kata mewah, jauh dari kata mudah, bahkan sepertinya ya sampai sekarang tuh nggak ada kita dapat contoh lain gitu dari peri kehidupan beliau, ya. Nah, salah satu yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini adalah peri kehidupan seorang sahabiah yang juga sekaligus merupakan kesayangan beliau, putri beliau, satu-satunya keturunan langsung beliau yang menyaksikan beliau wafat. Putri beliau yang kehidupannya penuh dengan kesaksian atau menjadi saksi betapa perjuangan dakwah ayahnya, betapa penderitanya ayahnya, betapa sulitnya dakwah ayahnya. Beliau
di masa usia-usia mungkin kalau anak-anak kita masih lari dengan penuh kegembiraan, usia-usia penuh dengan bermain, sudah melihat dan merasakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya dicemooh sedemikian rupa, ayahnya dihina sedemikian rupa, kakak-kakaknya yang dia cintai dicerai oleh suami-suaminya karena dakwah yang dibawa oleh ayah. Beliaulah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Ya. Seorang perempuan yang Nabi sampaikan merupakan penghulu para wanita penghuni surga. Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Penghulu para wanita penghuni surga. Dialah Fatimah binti Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib Al-Hashimi. Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimiyah. Ya. Itulah nama beliau. Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimiyah. Ibunya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Orang tuanya luar biasa. Ayahnya Rasul. Ibunya kesayangan Rasul. Satu-satunya istri Rasulullah SAW yang tidak dimadu oleh Rasulullah. Rasulullah menikah lagi setelah wafatnya istri beliau yang pertama ini, radhiyallahu anha. Ya. Di keluarga seperti itulah Fatimah hidup. Fatimah menghabiskan waktu-waktu kecil dan remajanya. Baik, Fatimah lahir, ada beberapa perselisihan antar para ahli sirah, tapi yang lebih utama adalah yang menyampaikan bahwa Fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian. Walaupun ada beberapa yang menyatakan hal yang lain, tapi yang paling masyhur adalah beliau radhiyallahu anha lahir 5 tahun sebelum kenabian. Berarti kalau Nabi diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 40, maka Fatimah lahir ketika Nabi berusia 35, sekitaran itu. 5 tahun sebelum kenabian, saat renovasi Ka'bah. Nah, kita ingat ya, ketika Nabi menjadi orang yang dipercaya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Setelah sebelumnya terjadi perselisihan di antara kaum kafir Quraisy, di antara kepala-kepala Bani itu yang ingin untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempat asalnya setelah sebelumnya dipindahkan karena mau direnovasi. Rasulullah yang mindahin itu dengan mengajak seluruh kepala-kepala Bani itu, kepala-kepala suku itu, dan semuanya puas dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Jangankan sebelum Rasulullah memutuskan itu, ketika melihat Rasulullah yang pertama kali datang, karena mereka bersepakat kan gitu kan, siapa yang pertama kali datang ke Ka'bah ini, maka dialah yang akan memindahkan Hajar Aswad ini. Maka benar Rasulullah yang pertama kali datang. Ketika melihat Rasulullah semuanya puas. Gitu. Muhammad masa enggak apa ya, redo lah kalau dia mutusin. Gitu. Al-Amin, gelar yang beliau miliki sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kepercayaan. Nah, di masa itulah Fatimah lahir. Ya, Fatimah lahir. Seorang wanita yang memiliki keutamaan-keutamaan.
Dan keutamaan itu sampai sekarang masyhur. Nabi pernah menyampaikan bahwa kalau pria, kalau laki-laki memiliki kemuliaan mungkin banyak, tapi kalau perempuan Nabi yang bilang wanita mulia di surga hanya 4. Wanita mulia hanya 4. Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Maryam binti Imran, bundanya Aisyah. Satu lagi Fatimah. Keutamaannya Fatimah. Kemudian beliau juga pernah menyampaikan bahwa Fatimah adalah Sayyidatun Nisa, pemimpinnya wanita ahli jannah, penghuni surga. Itu keutamaan beliau. Keutamaan berikutnya ini, salah satu kunyah beliau, sebutan beliau, orang Arab biasa gitu ya, sebutan beliau nih, Fatimah Ummu Abiha. Kalau di bahasa Indonesia kan ibu dari bapaknya. Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Walaupun tidak ada hadis yang letterless menyampaikan itu, tapi kitab-kitab klasik banyak menyampaikan ini. Kunyah beliau, sebutan beliau Ummu Abiha. Ini dinisbahkan kepada Fatimah karena beliaulah yang mengurusi bapaknya, Rasulullah SAW. Dan memang beliau, Fatimah adalah kecintaannya Nabi. Dalam sebuah kesempatan Nabi pernah menyampaikan bahwa Fatimah adalah kesayangannya. Barang siapa menyakiti Fatimah berarti menyakitiku. Dan penghormatan Nabi terhadap Fatimah itu luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah menyampaikan bahwa kalau Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi itu berdiri menyambutnya, mencium keningnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya. Aisyah bilang seperti ini, jika Fatimah datang kepada Rasulullah, qama ilaiha farahaba biha wa ajlasaha fi majlisihi. Ketika Fatimah datang, Rasulullah berdiri menyambutnya. Rasulullah mempersilahkannya, Rasulullah menciumnya, dan Rasulullah mendudukkannya di tempat duduknya. Maka nggak heran kunyahnya Ummu Abiha, karena memang seperti itulah Fatimah mengurus bapaknya. Ya. Bahkan Fatimah nanti juga yang berada di sisi Rasulullah ketika Rasulullah sakaratul maut hingga wafatnya. Nanti Rasulullah membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan yang kedua, dan dibisikkan yang kedua itu Fatimah tersenyum. Nggak ada yang tahu maknanya hingga nanti Fatimah menyampaikan makna atau maksud dari tangisan dia dan senyuman dia ketika Nabi sakaratul maut. Ya, baik. Itulah Fatimah. Ya. Salah satu dari 4 wanita yang sempurna. Kemudian keutamaan yang kedua merupakan pemimpin dan penghulu wanita di surga. Kemudian mendapat julukan Ummu Abiha atau sebutan Ummu Abiha karena merawat ayahnya, menjadi kesayangan bapaknya.
Kemudian beliau dijuluki juga Az-Zahra. Julukan ini lebih kepada penampilan fisik beliau yang putih, bersih, dan kemiripan dengan fisik ayahnya. Ya. Kemudian masa kelahiran dan tumbuhnya beliau radhiyallahu anhu. Tadi sudah disampaikan beliau lahir 5 tahun sebelum kenabian. 5 tahun sebelum kenabian. 5 tahun kemudian berarti usianya berapa? 5 tahun. Ini lahir 5 tahun kemudian usianya 5 Pak, enggak 10. Masa baru lahir 5 tahun kemudian 10. 5 tahun. Usia 5 tahun ayahnya diangkat menjadi nabi. Maka kemudian masa-masa ketika Rasul Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, merubah peri kehidupannya, merubah kehidupan keluarganya. Dari awalnya Rasulullah SAW menjadi tokoh yang dihormati, dihargai, seperti yang tadi, ya, beliau menjadi tokoh yang dihormati, disegani, dihargai. Bahkan ketika memindahkan Hajar Aswad, para pembesar Quraisy itu ridho. Tapi ketika kemudian masa kenabian itu datang, beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi tokoh yang dibenci karena dakwahnya, karena apa yang beliau bawa, karena apa yang beliau dakwakan. Nah, Fatimah hidup di situ, di masa itu. Masa-masa yang tadi saya sampaikan, ketika orang lain, anak-anak kita mungkin masa-masa lagi lari-larian tuh, lagi gembira-gembiranya, lagi main ke sana kemari. Tapi Fatimah sudah menyaksikan beberapa hal. Beliau menyaksikan kakak-kakaknya dicerai. Beliau menyaksikan kakaknya Ruqayyah dicerai oleh Utbah bin Abi Lahab, anaknya Abi Lahab. Kakaknya Ummu Kulsum dicerai oleh Utaibah bin Abi Lahab. Beliau menyaksikan sedihnya orang tuanya, Khadijah, ayahnya, lihat anak-anaknya. Fatimah hidup di masa itu. Beliau juga menyaksikan kakaknya Zainab, kakak tertuanya, harus terpisah dari suami yang ia cintai dan mencintainya, Abul As Ar-Rabi. Beliau menyaksikan kesedihan ketika boikot 3 tahun Nabi dan umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan ayahnya, diboikot. Gak boleh berhubungan dagang, gak boleh memberi makan, gak boleh menjual sesuatu kepada mereka, gak boleh membeli sesuatu dari mereka. 3 tahun keluarganya menahan lapar karena boikot tersebut. Dan Fatimah menyaksikan ayahnya dihina dengan meletakkan kotoran, isi perut unta ketika ayahnya sholat. Bayangin, Ibnu Mas'ud menceritakan itu dengan luar biasa. Beliau menyampaikan, karena beliau ada di situ, radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud ada di situ. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait wa Abu Jahlin wa ashabul lahu julusun id qala ba'duhum li ba'din ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayad'uhu ala dhahri Muhammad idza sajada. Jadi ketika itu Nabi lagi sholat, dan di sekitar Ka'bah juga ada tuh Abu Jahal beserta sahabat-sahabatnya. Kemudian Abu Jahal bilang gini sama sahabat-sahabatnya, siapa yang mau ngambil isi perut unta? Isi perut unta yang disembelih oleh Fulan, Bani Fulan, disembelihnya kemarin Pak. Ya. Fayadauhu
ala dhahri Muhammad idza sajada, dan meletakkannya ke pundak Muhammad ketika dia sujud. Siapa yang mau ambil? Isi perut binatang kalau disembelihnya baru aja bau minta ampun. Itu kalau kita tuh kalau lagi kurban gak ada yang mau tuh Pak. Isi perut isinya apa? Kotoran. Ini isi perut unta yang disembelih kemarin. Berasa banget tuh Pak. Busuknya, baunya. Abu Jahal bilang gitu, siapa yang mau? Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, kemudian orang yang paling celaka di antara mereka mengambilnya. Dan ketika Rasulullah sujud, habis diambil ditunggu lagi Pak momennya. Momennya ditungguin. Ditunggu ketika Rasulullah sujud. Sujud itu waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Ditungguin dulu ketika Rasulullah sujud. Dan kotoran itu dibawa, tumpahin di atas pundaknya. Wada'ahu ala dhahrihi baina katifai. Ia meletakkannya di atas punggung beliau di antara kedua pundak. Habis diletakkan mereka ketawa bareng-bareng. Mereka ketawa Rasul. Ketika itu Rasulullah nggak bangkit dari sujudnya. Rasulullah nggak bangun, sujud terus. Di atasnya ada isi perut unta. Sampai Ibnu Mas'ud itu bilang, seandainya saya punya kuasa, tapi dia nggak punya kemampuan apa-apa. Masa itu masa sir, masa dakwah yang bukan masa sir, masa sudah masuk masa dakwah terang-terangan, tapi umat Islam belum punya kekuatan. Ibnu Mas'ud bilang gitu. Beliau melanjutkan, hatta ja'athu Fatimah, sampai kemudian datang kepada Rasulullah Fatimah. Fatarahat an zahri, sampai Fatimah datang lalu ia menyingkirkannya dari punggung Rasulullah. Baru setelah itu Rasulullah bangkit menyelesaikan sholat. Bisa kebayang remaja sekitar usia 12 mungkin 13, 14, ya belasan. Karena masa dakwah Nabi di Mekah itu kan 13 tahun ya. Nabi diangkat usia 40 ketika Fatimah berusia 5 tahun. Masa-masa gejolak itu 10 tahunan awal hingga 13 tahun sebelum hijrah. Berarti usia Fatimah ketika hijrah kan dia 18 tahun. Usia beliau radhiyallahu anha sekitaran segitu, 14-15 tahun. Ketika menyaksikan Nabi begitu, kita aja membacanya sedihnya minta ampun. Apalagi beliau di masa remaja. Kemudian Nabi menyelesaikan salatnya. Kemudian perhatikan, orang-orang yang tertawa itu, yang senyum itu, kata Ibnu Mas'ud, diam, berhenti ketika Nabi selesai sholat, menengadahkan tangannya, kemudian berdoa dengan suara kencang. Nabi mengencangkan doanya. Beliau bilang begini sama Allah, dia ngadu sama Allah. Hati-hati sama doanya ulama. Hati-hati, ulama itu pewaris Nabi. Nabi doa dan doanya dikabul sama. Nabi bilang begini, Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi doa itu 3 kali. Ya Allah, apa ya kalau bahasa kita? Hancurkanlah Quraisy. Kalau bahasa Rafianya itu ya Allah, atasmu lah orang Quraisy ini. Dalam genggamanmu lah orang Quraisy ini.
Tapi secara makna itu doa untuk minta Allah mengazab mereka. Mereka diam. Mereka takut. Mereka memusuhi Nabi, tapi yakin bahwa Nabi doanya diijabah. Allahumma alaika bi Quraisy, Nabi. Salasa marrah, 3 kali. Fasaqqa alaihim, idda'a alaihim. Maka mereka diam. Ketika Nabi mendoakan mereka. Mereka diam karena takut. Ibnu Mas'ud bilang begitu. Ya. Wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Mereka mengetahui bahwa doa di kota tersebut sangat mungkin dikabulkan, dan yang berdoa Muhammad. Gak cuman itu, Pak. Tadi Nabi doa masih umum. Allahumma alaika bi Quraisy. Berikutnya Nabi doa menyebutkan khusus satu persatu namanya disebut. Makin takut mereka. Nabi menyampaikan, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, azablah Abu Jahal. Disebut langsung namanya Nabi. Wa alaika bi Utbah ibni Rabi'ah. Wa Saibah ibni Rabi'ah. Wal Walid ibni Utbah. Wa Umayyah ibni Khalaf. Wa Uqbah ibni Abi Mu'aid. Uqbah ini nih yang tadi bawa ngambil kotoran, bukan kotoran, isi perut unta dan menaruh di antara 2 pundak Nabi ketika Nabi sujud. Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada 7 orang yang namanya disebut. Yang ke-7 Ibnu Mas'ud bilang dalam hadis ini, saya lupa yang ke-7. Tapi di hadis yang lain nanti disebutkan namanya. Ya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, Ibnu Mas'ud menyampaikan yang ke-7 saya lupa. Dan Ibnu Mas'ud bersaksi, laqad ra'aitu, sungguh aku melihat, alladzina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Nabi itu, sar'a fil qalibi Badr. 7 orang yang didoakan Nabi itu mati tercela, dikubur sekaligus di sebuah sumur ketika Badar, ketika perang Badar. 7-7-nya diijabah oleh Allah doa. Maka kan ketika Badar itu Nabi bilang kan ke sumur, ke orang-orang yang dikubur di sumur itu, Nabi bilang, apakah kalian sudah merasakan janji Allah? Apakah kalian sudah melihat apa yang Allah janjikan? Sahabat nanya, ya Allah, ya Rasul, apakah mereka mendengar? Apakah mereka mengetahui? Mereka melihat? Atau mereka sudah mati? Gitu. Kata Nabi, mereka mengetahui, mereka melihat. Apa yang Allah janjikan? Doa Nabi. Fatimah hidup di masa itu. Ya, betapa luar biasanya ya kehidupannya. Kayak roller coaster. Tapi kehidupan Fatimah sebelum hijrah, kalau roller coaster itu, roller coasternya terus-terusan gitu. Kalau kita kan kadang-kadang habis yang mengagetkan itu, terus kemudian ada pelan-pelannya gitu. Fatimah sepertinya terus-terusan berada di masa-masa penuh dengan kedukaan, terutama masa-masa Makkah. Itulah peri kehidupan beliau Fatimah radhiyallahu anha masa-masa Makkah. Ya. Beliau melihat Nabi dihina,
Beliau merasakan ketika Nabi, keluarganya, dan para umat Islam yang mengimani beliau diboikot. Beliau mengalami wafatnya ibundanya, pamannya Abu Thalib yang menyayangi Rasulullah dan Rasulullah sayang sama beliau. Yang tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan. Fatimah hidup di masa itu. Hingga datang perintah hijrah. Udah mau jam 6 aja, Pak. Sarapan udah siap. Ya. Baik. Itulah kehidupan beliau sebelum hijrah. Nanti ketika masa hijrah datang, kemudian kehidupan Fatimah menyertai Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian nanti beliau mengalami masa-masa ada perang Badar, beliau belum terlibat langsung. Perang Uhud Fatimah nanti terlibat. Fatimah bahkan Aisyah juga terlibat dalam perang Uhud. Dalam artian ikut hadir ke Uhud menjadi tim yang mengobati luka-luka pasukan muslim. Kemudian juga nanti di periode Madinah beliau menikah dengan sepupunya, sahabat sekaligus sepupunya Rasulullah SAW. Bukan sepupunya Fatimah ya. Kalau dengan Fatimah, Ali itu jatuhnya Nabi, karena Ali Nabi Allah. Maaf paman. Ali itu paman. Karena Ali itu sepupunya Nabi, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah pembahasan tentang periode Madinah juga panjang juga Pak, lumayan. Maka kemudian kita sepakati saja deh. Kita sudahi dulu biar ada sesi tanya jawab ya. Saya lihat Bapak Wiko kayaknya udah nggak sabar untuk bertanya. Ya, itu periode Mekah, periode sebelum hijrah dari peri kehidupannya Fatimah Az-Zahra, Ummu Abiha radhiyallahu anha. Sahabiah sekaligus putri kesayangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti periode Madinah tuh ada yang luar biasa ketika Ali meminang Fatimah. Jadi ternyata sebelum Ali meminang Fatimah, Ali sudah didahului. Ada yang lebih dahulu meminang Fatimah. Tapi Nabi sepertinya memang sudah punya sudah punya keinginan untuk menikahkan putri tercintanya dengan Ali. Karena Nabi menolak pinangan orang-orang sebelum Ali dengan alasan Fatimah masih terlalu muda. Tapi ketika Ali yang melamar, nggak ada alasan Fatimah terlalu muda gitu. Bapak-bapak tahu siapa yang meminang Fatimah sebelum Ali? Siapa Pak? Nanti mungkin timbul pertanyaan. Tapi disimpan aja ya. Buat sebulan lagi. Siapa Pak? Yang meminang Fatimah sebelum Ali itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ditolak sama Nabi. Yang kedua, Umar bin Khattab. Jagoan-jagoan semua itu. Orang-orang utama juga.
Saya yakin timbul pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa? Nanti aja ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini tentang peri kehidupannya Fatimah, putri kesayangan Rasulullah SAW, periode Mekah, dari awal kelahiran beliau sampai datangnya perintah hijrah. Bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau dikoreksi, tafadhal maskur. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Taufik, MC kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum ya, Pak. Nggak jadi nanya, tapi ada kita itu dulu. Siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, saya sudah duga. Iya, baik. Gimana kalau doanya dalam hati gitu ya? Didengar nggak sama Allah gitu ya? Apa harus dilisankan, disampaikan lewat lisan? Atau kalau misalnya dua-duanya didengar, mana yang lebih afdol gitu ya? Ya benar ya? Iya gitu ya. Baik. Yang pertama, ya Allah Ta'ala kan berfirman, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Mau kalian sembunyikan atau kalian nyatakan dengan terang perkataan kalian, Allah Maha tahu, ya kan? Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Innahu alimun bidzatis sudur. Dia mengetahui mau kalian mau ucapkan atau enggak. Terus kemudian gimana doa dalam hati? Iya, masuk ke dalam doa. Allah dengar enggak? Allah dengar, Allah tahu. Belum kita ucapin juga Allah udah tahu. Gitu. Kemudian tentang doa, ya Allah, doa itu kan perintah, Pak. Ud'uni, doalah padaku. Astajib lakum. Maka aku akan penuhi. Perintah gitu. Nah, kemudian ketika kita berdoa itu bentuk pengakuan kita bahwa kita lemah, gitu. Bahwa kita meminta pada yang maha kuat, yang maha mengabulkan, yang maha memberi. Doa secara lisan juga diajarkan. Doa dalam hati juga Allah dengar. Gitu. Tapi perkara doa yang mana yang lebih afdal, Nabi beritakan untuk berdoa. Bahkan dalam beberapa momen doa itu bagian dari syiar kita juga.
Dan doa-doa yang masyhur banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara lisan disampaikan gitu. Doanya seperti ini. Kemudian doa-doa yang Allah ajarkan lewat lisan nabinya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa, itu menjadi doa-doa masyhur yang kita praktekkan kan sekarang kan. Rabbana dzalamna anfusana, terus kemudian Rabbi habli minas sholihin, apalagi Rabbi zidni ilma. Itu kan doa-doa yang dilafazkan oleh nabi-nabi, ya, termasuk Rasulullah SAW. Dan banyak doa masyhur yang Nabi ajarkan di dalam hadis. Fungsinya apa? Kita bisa belajar, bisa menghafalnya dan kita lafazkan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya lebih afdal mana? Lebih afdal yang disampaikan gitu dengan lisan. Walaupun Allah juga mengetahui isi hati kita. Jangankan itu, kita doa pakai bahasa Indonesia juga Allah tahu. Ya, Allah Maha mengabulkan segala doa-doa kita, baik yang diucapkan atau tidak. Tapi Nabi mengajarkan doa-doa yang masyhur, yang dilafazkan, yang diucapkan. Allah alam bisawab. Memang lagi benci sama siapa, Pak? Memang lagi benci sama siapa? Tidak ya, insyaallah tidak. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya? Dilema aja. Iya. Mudah-mudahan dimudahkan masalahnya ya. Oke, baik, silakan. Terima kasih Pak Wiko. Iya, Pak Sabta, silakan Ustaz. Iya, iya. Wallahu alam ya. Tapi memang dalam periwayatan itu disampaikan, Ibnu Mas'ud menyampaikan itu, seandainya saya punya kekuatan. Kan Ibnu Mas'ud itu yang dipukulin karena tilawah kan. Maksudnya di waktu yang lain tuh Ibnu Mas'ud pernah ngaji gitu ya, tilawah, membaca Al-Qur'an di dekat Ka'bah, yang karenanya dia dipukulin gitu sama ini Abi Jahal dan geng and the gang. Terus kemudian diketahui oleh Nabi dan para sahabat, kata sahabat, jangan lakuin lagi. Tapi beliau bilang seandainya Nabi ngizinin saya baca lagi nih. Maksudnya Ibnu Mas'ud termasuk orang yang berani gitu ya. Tapi ketika itu beliau juga bilang gitu. Jadi bisa jadi sahabat yang ada di sekitar situ, bisa jadi ya, nggak hanya Ibnu Mas'ud mungkin ya. Tapi periwayatan ini kan dari Ibnu Mas'ud. Dan itu memperlihatkan bahwa memang ketika itu Islam sedang tidak dalam masa memberikan perlawanan. Kan ada masa-masanya memang. Nabi dan para sahabat itu melaksanakan sesuatu, terutama dakwah ini, itu kan berdasarkan perintah gitu, berdasarkan wahyu gitu. Contohnya ketika hijrah itu kan Nabi memerintahkan untuk melaksanakan hijrah, dan Nabi masih belakangan gitu ya. Nabi akhirnya kemudian berangkat hijrah bersama Abu Bakar. Itu kan berdasarkan wahyu. Ketika Nabi memerintahkan yang lain, Nabi belum tuh. Ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah juga, karena memang perintahnya sudah datang. Nah maksudnya bisa jadi memang perintah untuk memberikan perlawanan itu belum tiba gitu, belum datang. Jadi kalau masalah
masalah membela kehormatan Rasulullah SAW, jangan ditanya para sahabat ya. Ketika perang Uhud saja, sahabat itu sampai babak belur lah gitu ya, mempersilahkan dirinya, badannya untuk menjadi tameng Rasulullah. Yang penting Rasulullah nggak terluka ya. Walau alam tentang Abdullah bin Mas'ud kok nggak berusaha menyingkirkan itu gitu ya. Bisa jadi karena memang perintah untuk fight back gitu ya, memberikan perlawanan, mungkin belum saatnya ya, belum saat. Nah, ketika mulai masa hijrah ya, Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, kemudian perintah untuk berperang itu mulai turun wahyu Allah berkaitan dengan perang itu, kebanyakan termasuk ayat-ayat Madaniyah, hampir semuanya. Perangilah, kobarkanlah semangat jihad para sahabat kaum beriman, bunuhlah, itu kebanyakan ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Stepnya gitu ya, perintahnya. Ibnu Mas'ud menyampaikan tidak ada yang melakukan apa-apa ketika Nabi ditaruh isi perut unta di pundaknya sampai hatta ja'at Fatimah, sampai datang Fatimah sendiri yang membersihkan. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak melakukan apa-apa? Wallahu alam. Saya nggak berani menyampaikan sesuatu. Tapi mungkin, sekali lagi mungkin, karena masa itu belum tiba, perintah untuk melawan itu belum tiba. Begitu mungkin Ustaz. Wallahu alam. Pak Gun tadi nunjuk tangan, Pak Gun. Ya. Sebelumnya Nabi Muhammad menjadi nabi pada Rasul, tidak yang tanda-tanda bahwa itu nabi Rasul. Iya baik. Dalam sebuah ayat Allah menyampaikan begini. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab sebelum Nabi ya, maksudnya ahli kitab, mengetahui Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka udah tahu, tanda-tandanya semuanya ada di Nabi. Kalau ditanya tentang apa nih tanda-tandanya beliau Nabi gitu ya, banyak. Dan orang-orang ahli kitab, pendeta-pendetanya, rahibnya itu sebenarnya tahu. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam itu salah satu pendeta Yahudi. Beliau Yahudi, Abdullah bin Salam. Umar nanya gini, emang benar kalian sudah tahu Muhammad seperti yang Allah firmankan itu? Yang Allah firmankan bahkan lebih tahu dari anak-anak kalian, seperti kalian mengetahui anak-anak kalian. Abdullah bin Salam benar bilang iya. Secara fisik, tanda-tanda alam. Bahkan dia bilang gini, kami mengetahuinya secara spesifik. Bahkan kalau anak-anak kami kadang-kadang kami lupa namanya. Saking banyak anaknya kali ya, dari istri yang banyak mungkin ya. Bahkan kalau anak-anak kami kadang-kadang kami lupa. Tapi kalau Muhammad kami tahu sampai ciri-cirinya. Bahkan kalau kita baca sirah sahabat, siapa yang dari Faris, dari Persia? Al-Farisi ya? Siapa? Lupa saya. Siapa Al-Farisi lah? Salman Al-Farisi kan dari Persia tuh. Kemudian dia menjadi budak karena ingin mencari
kebenaran gitu tentang Tuhan. Kemudian dia menjadi budak, hampir semua tuannya itu pendeta-pendeta, entah itu pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, dan dari semua tuan-tuannya itu, jadi dia minta kalau misalnya tuannya dia lihat sudah mulai menua gitu ya, udah tanda-tanda mendekati ajal, dia bilang ya Tuhan, kalau misalnya mau menjual saya, jual ke sesama pendeta gitu. Kan kalau budak kan boleh dijual gitu ya. Nah dia tuh hampir sebagian besar tuannya itu pendeta-pendeta yang mengetahui itu. Dan dari tuan-tuannya itu, dari pendeta-pendeta itu, dia tahu tanda-tanda kenabian. Bahkan kan dalam sirah itu ketika Nabi sama sahabat kerja bakti kan, Salman nyuri-nyuri pandang sampai ingin melihat tanda kenabian secara fisik. Tanda kenabian itu kayak tompel gitu. Nabi ada itu tanda lahir. Salman Al-Farisi pernah ngasih sesuatu ke Nabi di depan para sahabat. Ya Nabi, saya punya rezeki ini. Ini sedekah buat antum. Nabi nggak makan. Nabi nggak makan. Dipanggil para sahabat, kasih semuanya makan. Nabi nggak. Senyum Salman. Itu dia udah tahu, udah dikabari. Nabi terakhir itu begini sampai ke fisiknya. Sama Nabi kan disingkap tuh. Kamu mau lihat ini Salman? Karena Salman kelihatan nyuri-nyuri pandang gitu, pengen lihat sesuatu gitu. Kalau ditanya tentang tanda-tandanya itu sudah ada belum? Sudah banyak. Terus keesokan harinya Salman bawa lagi tuh makanan. Ya Rasul, ada rezeki ini hadiah makan. Kemudian Nabi manggil lagi sahabatnya, ngasih lagi Nabi makanan. Cuman ketika yang Salman sampaikan sebagai hadiah, Nabi ikut makan. Nah, senyum tuh Salman. Artinya Salman udah tahu tanda-tanda itu gitu. Tanda-tanda kenabian itu dari tuan-tuan sebelumnya, tuan-tuannya dia sebelumnya, yang berarti tuan-tuannya yang notabene Yahudi dan Nasrani itu sudah mengetahuinya. Sudah banyak tanda-tanda kenabian gitu ya. Secara sifat, secara fisik, secara tutur kata. Bahkan siapa Kaisar Romawi itu ya yang bertemu dengan Abu Sufyan, yang sebenarnya dia mengimani gitu. Heraklius kalau salah. Ketika ditanya, Abu Sufyan kan pernah dipanggil tuh karena dalam peristiwa dagang. Abu Sufyan dipanggil, ceritakan kepada saya tentang orang yang mengaku sebagai nabi itu. Gitu. Diceritain tuh Abu Sufyan. Sifatnya, akhlaknya, pengikutnya. Kaisar Romawi bilang, iya, itu yang dikatakan oleh kitab saya. Heraklius kan Nasrani, gitu. Tanda-tanda bang, sangat terlihat gitu. Tetapi sekali lagi, hidayah milik Allah ya. Hidayah milik Allah. Itu sebelum kenabian ya. Tanda-tanda itu sudah terlihat gitu, sudah banyak gitu. Tentang kejujurannya, tentang sifat-sifatnya, tentang karakter fisiknya juga sudah terlihat. Dan ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, apalagi banyak. Tapi sekali lagi hidayah milik Allah. Pembuktian, tanda-tanda apapun yang disampaikan oleh Nabi, kalau nggak beriman ya tetap nggak beriman. Bahkan sampai ketika Nabi membelah bulan, minta Nabi belah bulan. Kalau engkau benar seorang Nabi, tunjukkan itu. Nabi belah bulan itu, terbelah bulan. Tapi apakah orang kafir Quraisy ketika itu beriman? Ya enggak juga. Hidayah milik Allah. Allah alam bisawab. Gitu Ustaz. Ya. Udah masuk sholat subuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.